Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak atau Ibu dosen yang sedang menonton video tutorial ini. Perkenalkan, nama saya Esra Isnaini dengan NIM akhir 004 dari kelas Oceanografi A angkatan 2023 selaku praktikan dari pemodelan oceanografi tahun 2025. Baiklah, di sini saya akan membuat video yaitu tugas mengenai hasil dari apa yang telah diberikan di modul 2. Nah, di modul 2 ini kita membahas mengenai matriks dan operasi matriks. Langsung aja, nggak perlu saya jelasin lagi. Ini saya bukanya agak terlambat, harusnya saya buka dari tadi. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita juga masih sama, kita ke comment window. Aduh, laptop saya agak nge-lag karena seharian dipakai. Whoops. Nah, yang pertama ini kita mau buat matriks atau vektor. Vektor itu bilangan suatu matriks dengan bilangan 1 kali 1. Nah, di sini kita bisa pakai spasi atau pakai titik koma. Namun ini kita pakai yang spasi aja. Lalu enter. Kita coba pakai yang koma. Ini kita coba buat matriks 3 kali 3. 3 kolom dan 3 baris. Oke, selanjutnya kita buat ya seperti yang di video ini saja. Saya sudah lelah karena mengerjakan laporan dan baru tadi selesai. Ini saya contohin dulu seperti yang di tutorial praktikum di kelas kemarin. Untuk soalnya nanti. Sudah, kita enter. Nah, ini matriks 2 kali 2. Sebenarnya ada banyak macam cara-cara buat matriks ini. Jadi kita cobain semua.
saya segera menyadarinya. Kalau nggak error ini. Minus 17. Udah kita enter. Nah, gitulah. Coba kita gabungkan matriks yang tadi udah kita buat dengan mat 2 ini. Dengan mat gabungan sama dengan, jangan lupa kurung siku, karena kalau mau buat matriks di MATLAB itu dia harus pakai kurung siku. Sudah jadi. Atau bisa pakai cara ini. Titik koma. Nah, hasilnya juga sama aja. Oh, beda-beda. Sorry, beda ya hasilnya. Karena di sini kita pakai koma, jadi dia nggak digabungkan. Kalau ini kan dia sejajar, makanya jadi satu segini. Kalau ini kan kita pakai tanda titik koma, berarti dia dipisah di bawah. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Kita panggil mat 2. Oh, kita buat variabel baru lagi. Kita namain vektor. 4 minus 5 8 0 Kalau udah kita enter. Nah, di sini kita bakal kita mau tahu jumlah dari panjang vektor yang udah kita buat. Itu pakai comment length atau panjang. Memasukkan variabel yang udah kita buat tadi, lalu enter. 5. Sesuai ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita coba buat matriks. Sama dengan, jangan lupa kurung siku, titik koma, 1, 8, titik koma. Kita buat 3 kali 4 matriksnya. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mau tahu tadi jumlah elemen ya, yang ini jumlah elemen. Nah, kita sekarang mau tahu ukuran dari matriks yang udah kita buat. Itu menggunakan comment size. Masukkan variabel yang udah kita buat, lalu enter. Nah, 4 kali 3 berarti 4 kolom, 3 baris. Oke, selanjutnya kita panggil matriks lagi. Di sini kita mau menghitung dari keseluruhan ukuran dari variabel matriks yang udah kita buat tadi. Itu pakai comment prod, kemudian size, dan masukkan variabel tadi. Ini nggak usah pakai kurung siku ya, jangan lupa kurungnya. Lalu kita enter. 12. 4 kali 3, 12. Itu jumlah total keseluruhan. Oke, sekarang kita mau menggunakan perintah dalam MATLAB yang dia itu disebutnya itu matriks khusus. Jadi di MATLAB itu menyediakan berbagai komen untuk membuat dan memanipulasi matriks. Jadi tujuan di sini tuh mau memanipulasi matriks, atau kalau sepemahaman aku ya dimodif-modif gitulah dia matriksnya. Ya begitulah. Lanjut aja, kita masukkan math and score 1 sama dengan 5 dikali once. Once di sini tuh dia buat matriks satuan. Jadi semua elemennya itu angka 1 gitu. Nah, kan di sini aku masukin 5. Berarti dia nanti jadinya 5 semua.
bilangannya tuh 5 semua, bukan 1. Sini aku mau buat dia jadi 2 kolom 4 baris. Nah, kalau udah langsung enter aja. Ya, aturnya agak nge-lag ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita ke komen yang lain. Sini kita pakai zeros. Zeros itu juga sama, dia matriks khusus, tapi dia itu bakal membuat semua elemen matriksnya itu bilangannya itu menjadi 0. Kalau tadi kan ya sama sih, mereka sama semua. Tapi bedanya kalau zeros ini cuman khusus buat 0. Nah, makanya matriks khusus. Gak sama, aku mau buat jadi 2 kolom 4 baris, langsung kita enter. Kalau udah, sini aku mau buat dia lebih menarik lagi, tuh pakai perintah apa sih? Ya itulah. Ini kalau di apa? Definisinya di matriks itu dia di matriks MATLAB itu dia buat matriks identitas. Jadi semua diagonal utama matriksnya itu bakal sama bernilai 1 ya, nggak cuma 1 doang sih sebenarnya. Bisa diganti ke bilangan yang lain. Bisa kita sini 4 minus, nah, di sini aku mau buat dia jadi 4 kali 4 matriksnya, jadi nanti totalnya berarti ada 8. Nah, kalau udah kita enter, jadinya kayak gini. Oh, sepertinya ini terbalik ini. Gak ding, ya gini lah, jadi diagonalnya itu selasi ini kan 0, 0, 0 semua. Udah gitulah ya. Sini kita mau buat bilangan acak. Nah, ini kita masukin variabelnya. Bilangan acak uniform. Pakai perintah RAND atau random. Jadi 1 sampai kolom 10. Dan kalau udah ini kita enter. Nah, ini random kan dia dari ya begitulah. Lanjut. Ini masih sama. Juga ke bilangan random, tapi dia ada tambahan huruf N-nya. Aku lupa definisinya, tapi dia sama-sama random. Tapi aku lupa. Tapi aku paham. Ya, begitulah. Kalau udah ini kita enter. Oke. Jadi kalau jadi perbedaannya itu, kalau perbedaan gampangnya ya, kalau aku ingatnya itu, kalau buat yang random biasa, itu dia jadi kayak vektor yang baris gitu. Nah, kalau yang ini vektor yang kolom. Tetap sama 1 kali 1 juga mereka. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang lain. Ini contoh-contoh sederhana ya. Sama dengan nah, ini mau kita kalikan 1. Nah, 1. Bukan, maksudnya kita mau ngambil yang di baris 1 kolom 1 itu. Selanjutnya kita mau coba kita ambil yang keempat. Nah, benar kan? Urutannya dari sini 1, 2, 3, 4 gitu. Coba kita ke 11.
apa yang terjadi? Error. Nah, karena apa? Karena jumlah vektor yang ada di sini itu cuma 5. Dan yang kita masukin tadi itu sudah melebihi dari batas jumlah elemen vektornya. Misal kita buat lagi. Sama dengan. Ini kita buat jadi 1. Ke bawah. Ini aku ngerjainnya berdasarkan yang ada di modul. Karena aku udah lupa. Bukan lupa, maksudnya yang di kelas itu kan terlalu banyak. Jadi karena contoh yang dikerjakan juga sama seperti yang di modul, ya karena memang dari modul, jadi ya ini aku samain aja. Terlalu banyak informasi nggak jelas ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ya begini mahasiswa. Oke, kalau udah nih, jadinya seperti ini. Sebenarnya sama aja, mau dikasih koma yang itu sama aja, nggak ada bedanya. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih bilangan kedua dari vektor yang udah kita buat itu berapa. Kita enter. Nah, 8 ya, sesuai lah, di sini kan 1, ini 2. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Kita buat matriks 3 kali 3, terus kita masukin misalnya 1,2. Kita mau ambil dari yang kolom pertama baris kedua. Itu berapa aja? 20. Kan? Kolom kedua baris pertama. Baris pertama kolom kedua. Gak membingungkan. Sekarang kita mau coba mengambil baris pertama kolom pertama. Terus baris pertama kolom kedua. Terus baris pertama kolom ketiga. Dan itu kita enter. Dia cuma membaca yang matriks ini. Ya nggak apa-apa lah. Kayaknya saya salah menuliskan perintah. 20 ya, sesuai baris pertama kolom kedua. Coba yang baris pertama kolom ketiga. Ya. Benar. Coba kita cari matriks ketiganya 70. Dari kolom ketiga nih ya, benar ya, kolom ketiga. Lanjut, kita pakai yang lain. Kita pakai vektor A sama dengan 2-2, 5, 0, 15, 39, ya itu. Oke, kalau udah kita enter. Di sini aku mau buat vektornya itu dari baris pertama sampai baris ketiga doang. Nah,
Harusnya ini nggak pakai sama dengan ya. Pantas saya agak bingung. Nah ini, hasilnya tidak berubah. Oh, coba kita ubah vektornya ke bawah. Coba kita panggil lagi vektor yang ini. Tunggu, agak nge-lag ini laptopnya. Coba kita bersihin aja dulu ya. Oke. Nah, ini udah normal. Coba kita masukin perintah. Ini mau kita ubah menjadi ke bawah. Nah, tadi agak error ya, mungkin karena udah penuh. Sekarang kita mau coba masukkan matriks 10. Kita mau buat matriks 4x4. Aku membuat dia dari 1 sampai 2. Kemudian, nah, kan 1 kolom 1 sampai baris 1 sampai 2, kemudian baris 2 sampai 3. Coba kita buat yang lain. Ya, muncul lagi dia semua. Coba kita panggil M kembali, habis itu nah, dia cuma ngambil yang baris pertama. Kalau kita coba yang lain, nah, dia cuma ngambil yang kolom keempat, yang ini. Selanjutnya kita coba contoh yang lain. Oke, selanjutnya kita coba buat deret. Coba kita masukkan variabel.
Oh sebentar, paket saya sudah sampai. Nggak masalah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini berarti kita mau membuat deret dari 1 sampai 60. Kita coba sinyalin. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kita save. Kalau udah, kita lanjut ke soal yang kemarin udah diberikan. Kita bersihin aja. Oke, di sini. Soalnya masih gampang ya, nomor 1, nomor 2 nih. Coba kita masukkan A kecil sama dengan, jangan lupa kurung siku. Tara, sudah. Ya, contohnya mirip-mirip kayak tadi lah ya. Dan kita mau buat matriks 4x3. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Oke, yang nomor 3, hitunglah masing-masing ukuran vektor atau matriks pada soal nomor 1. Oke, kita hitung ukuran dulu pakai size.
Oke, selanjutnya kita menghitung masing-masing jumlah elemen. Berarti kita pakai length. Oh ya, perlunya kurang 1. Selanjutnya ke nomor buat nomor 4 pakai yang tadi udah kita contohin. Itu 4x4 ya. Nah, oke, jadi udah pegang. Oke, nomor 2 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Buatlah vektor berurutan 100 berisi bilangan acak Gaussian dengan min 1 dan variasi 0,2. Bisa sama dengan 1. Kita ibaratkan min. V-nya ini kita ibaratkan varians. Perintahnya pakai yang random karena dia perintahnya bilangan acak, random yang biasa, yaitu 100 bilangan
ini dia 100 bilangan acak. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Masih nyala kan? Oke. Kalau udah kita enter. What? Ada yang salah? Oh, kelebihan 1 angka. Coba kita benerin. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, masih 1. Nah, ini langsung keluar. Oke, perintah yang pertama, baris pertama dari M. M sama dengan baris pertama ya. Berarti sampai 4. Oke, nah. Oh, maaf ya, ini nggak pakai sama dengan harusnya. Aduh, faktor ngantuk ini. Udah masih siang ya. Siang tuh waktunya istirahat ya, teman. Oke. Yang kedua perintahnya kolom ketiga. Cuman kolom ketiga doang nih. Cuis. Ya, keluar. Yang ketiga, baris ketiga hingga kelima. Terus kolom kedua hingga keempat. Ya, langsung aja ya. Kolom ketiga sampai 5. Kolom kedua sampai 4. Nah, ini dia. Kemudian diagonal. Diagonalnya aku buat variabel lagi. Nah, aku pakainya perintah dari dia karena aku tadi sempat kesulitan dan juga aku searching dulu, ternyata dia ada yang lebih mudahnya, yaitu dengan perintah memasukkan dia, yaitu diagonal. Nah, ini kan sesuai kan dengan diagonalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next soal nomor 7. Nomor 7 ini juga aku sebenarnya agak kesulitan, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Yang pertama, buatlah deret dengan operator titik 2, linspace, dan logspace. Sejujurnya aku juga kurang paham di bagian materi ini, tapi ini ya aku langsung buatin aja videonya. Sama dengan X, sama dengan, nah ini kan dari minus 10 sampai 10. Jadi nggak perlu kita tulisin karena dia jaraknya cuma 1, 1, 1. Jadi kita langsung aja. Nah, untuk yang kedua kita buat linspace-nya.
Selanjutnya itu kita disuruh buat yang Y. Ini juga sama, pakai perintah titik 2. Ini jaraknya itu 0,5 jadi bisa kita langsungin aja. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya ke yang Z. Lanjut ke yang W. Nah, bagian ini sejujurnya ini aku nggak paham. Cuman tadi aku baca-baca dan juga cari di referensi GPT, dapetnya cuman ini. Ya, segitulah maksudnya. Mohon maaf. Karena waktu di kelas, waktu praktikum bagian materi ini tuh, aku udah nggak fokus dan juga ngantuk, jadi aku nggak merhatiin. Agak nyesel sih, tapi ya sudah. Oke, habis itu kita ke soal nomor 8. Kita cari yang tadi, M mana M? Di sini kita perintahnya kolom pertama ditukar dengan kolom keempat, kolom kedua ditukar dengan kolom ketiga. Pakai perintah flip LR. Ini menukar, flip itu menukar. Kita enter. Nah, udah kan terlihat perbedaannya. Yang kolom pertama jadi kolom keempat, yang kolom keempat jadi kolom pertama. Nah, yang kedua, baris pertama ditukar dengan baris kelima. Ini juga pakai flip, tapi beda. Tadi kan flip LR, sekarang flip put. Ya, langsung aja keluar. Nah, perintahnya tadi baris pertama ditukar dengan baris kedua. Kan ini baris pertama, dia udah jadi ke yang kelima. Oke, yang ketiga, jadikan dia menjadi matriks. Jadi matriks 10 kali 2. Juga aku cari-cari referensi di AI dan juga baca-baca dari website. Kurang lebihnya seperti ini. Enter. Tell me now. Terus yang terakhir, matriks berukuran jadiin dia jadi 4 kali 5. Aku buat lagi. Reshape ini juga sama. Udah tuh kita enter. Nah, dia udah jadi 4 kali 5.
Pertanyaan nomor 9 yang paling gampang, yang paling aku suka di antara nomor-nomor yang lain. Oke, kita jangan lupa kurung siku. Selanjutnya M plus N minus N Oke, ini yang paling gampang lah ya, nomor 10. 10 nih agak ya gampang juga nih nomor 10. Pecahkan persamaan linear 3 variabel berikut. Kita buat dulu matriksnya. Sama dengan 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9. Oke. Nah, langsung aja buat yang matriks kedua. Itu minus 7, 11, 17. Sama dengan AA. Kenapa nih? Hasilnya agak beda ya, tapi ya sudahlah. Ini harusnya nggak kayak gini sih hasilnya, tapi ya kita lanjutin aja ya, karena kita juga sama-sama masih belajar. Sejujurnya saya udah ngerjain dulu ya buat laporan. Jadi ini hasilnya beda ya, harap maklum. Tapi yang benarnya itu yang ada di laporan. Nah, udah. Setelah itu kita kerjain yang nomor 11. 11 itu
Oke, selanjutnya kita kerjain yang nomor terakhir, nomor 12. Juga aku sumbernya dari AI dan juga aku baca-baca referensi yang aku pahami sedikit. Kita pakai perintah juga, perintah lagi. Ini udah selesai. Mungkin cukup sekian dari video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga saya mendapatkan nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.